Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21, selanjutnya juga disebut juga dengan PPh pasal 21, merupakan pajak yang diterapkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembayaran PPh ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Sedangkan jumlah yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya, ini dapat digunakan oleh wajib pajak untuk dijadikan kredit pajak atas pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Kita lanjutkan pada slide berikut. Di sini kita dapat lihat mengenai mekanisme pembayaran pajak penghasilan. Seperti kita ketahui bahwa dalam sistem pemungutan pajak itu sebenarnya kita mengenal ada 3 sistem, yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, dan Withholding System. Dalam Self-Assessment System, wajib pajak akan diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan sendiri atas pajak yang terutang. Sedangkan Withholding System, pajak terutang itu dihitung, dipungut, dan dipotong oleh pihak ketiga, ya, di mana penerapan pada sistem self-assessment dapat kita lihat pada pemungutan PPh pasal 25 atau PPh pasal 29. Dan dalam withholding system, penerapannya bisa kita lihat pada pemungutan PPh pasal 21-26, PPh pasal 22, PPh pasal 23-26, PPh pasal 15, dan PPh pasal 4 ayat 2. Dari mekanisme yang diterapkan pada pajak penghasilan ini, dapat kita lihat bahwa penerapan self-assessment di Indonesia itu adalah self-assessment tidak murni. Dikarenakan benar Indonesia menganut self-assessment, namun tetap menggandeng pihak ketiga dalam memotong dan memungut serta melaporkan pajak-pajak penghasilan. Kita lanjutkan. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 dan 26, yaitu pajak yang diterapkan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan subjek pajak orang pribadi atas penghasilannya berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jika yang menerima penghasilan ini adalah subjek pajak dalam negeri, maka akan diterapkanlah PPh pasal 21. Sedangkan apabila yang mendapatkan penghasilan ini adalah subjek pajak luar negeri, ini akan dikenakan PPh pasal 26. Sedangkan pengertian subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Berikut kita akan membahas tentang subjek pajak penghasilan pasal 21. Dapat kita lihat di sini siapa saja yang menjadi subjek penghasilan PPh pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, termasuk di sini penerima pensiun. Wajib pajak PPh pasal 21 ini terdiri atas yang pertama yaitu pegawai. Kita akan jelaskan sedikit mengenai pegawai. Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis atau tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemberi kerja.
Kemudian pegawai dibedakan menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Dalam fiskal, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau yang memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk di sini yaitu anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu, yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Sedangkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja atau jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi di sini bisa kita lihat pengertian-pengertian yang dipergunakan dalam fiskal itu terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Nah, tolong diperhatikan, dalam pengertian fiskal, pegawai tetap ini termasuk salah satunya adalah pegawai berdasarkan kontrak. Ya. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu penerima pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua termasuk ahli warisnya. Sedangkan yang ketiga yaitu bukan pegawai. Subjek pajak penghasilan pasal 21 yang ketiga ini adalah bukan pegawai, di mana pengertian bukan pegawai dalam fiskal adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Nah, termasuk bukan pegawai di sini, itu yang pertama adalah tenaga ahli. Nah, tenaga ahli dalam fiskal itu bisa kita lihat meliputi pengacara, akuntan, konsultan, penilai, arsitek, notaris, dokter, dan aktuaris. Inilah yang dimaksud tenaga ahli dalam fiskal yang melakukan pekerjaan bebas. Untuk memudah mengingat siapa saja itu tenaga ahli, bisa kita singkat dengan Pak Panda. P yang pertama pengacara, A-nya adalah akuntan, K-nya adalah konsultan. P berikutnya adalah penilai atau appraisal, A-nya adalah arsitek, N-nya adalah notaris, D adalah dokter, dan A berikutnya adalah aktuaris. Inilah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Saya lanjutkan. Kemudian bukan pegawai selain tenaga ahli termasuk di sini yaitu pemain musik, penyanyi, pelawak, olahragawan, pengajar, pengarang, agen iklan, perantara, petugas dinas luar asuransi, dan termasuk di sini juga distributor MLM atau multi level marketing atau direct selling. Kemudian bisa ditambahkan selain di slide subjek pajak PPh pasal 21 yaitu anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang berikutnya adalah mantan pegawai dan yang terakhir yaitu peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Misalnya peserta lomba, peserta rapat, dan lain sebagainya. Berikut bukan subjek pajak. Nah, tadi ada subjek pajak, ya. Sekarang adalah yang bukan subjek pajak. Oke, dapat kita lihat di sini yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 yang pertama adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
Yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Berikutnya, pemotong PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Nah, bisa kita lihat di sini, pemotong yang pertama adalah si pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi atau badan. Yang kedua, pemotong berikutnya yaitu bendahara atau pemegang kas pemerintah, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain. Dan yang ketiga yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan. Dan yang keempat, pemotong adalah penyelenggara kegiatan. Berikut adalah yang tidak termasuk pemberi kerja sebagai pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, yang kedua adalah organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh pemerintah, dan yang ketiga yaitu pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, contoh dari nomor 3 ini yaitu orang pribadi atau wajib pajak yang memberikan gaji kepada asisten rumah tangganya. Maka wajib pajak ini tidak termasuk sebagai pemotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Nah, berikut adalah penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik itu berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun bersifat tidak teratur. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga yaitu penghasilan pegawai tidak tetap dan tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang keempat yaitu imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan. Dan yang kelima yaitu imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain meliputi uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Berikut yaitu penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Objek pajak berikutnya yaitu penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Berikut objek pajak PPh pasal 21 yaitu berupa jasa produksi, tatim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Berikutnya yaitu penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang terakhir yaitu semua penghasilan yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, berikut kita akan membahas tentang penghasilan apa saja yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21. Yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong oleh PPh pasal 21 atau bukan objek PPh pasal 21 adalah yang pertama yaitu pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
Yang kedua yaitu penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga yaitu iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Berikutnya yaitu iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Bukan objek berikutnya yaitu zakat. Yang dimaksud di sini yaitu zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu beasiswa yang diperoleh atau diterima oleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri. Maksudnya, pada tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi, dan pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa. Berikut penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun secara berkala. Ingat definisi pegawai tetap tadi sudah kita bahas ya, jadi tolong dipahami bahwa dalam fiskal ada pegawai tetap dan ada juga pegawai tidak tetap. Nah ini perhitungan yang diterapkan untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Yang pertama kita cari penghasilan bruto. Setelah kita dapatkan penghasilan bruto yang dari pegawai tetap itu bisa berupa gaji, tunjangan-tunjangan, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Sedangkan bagi penerima pensiun, penghasilan bruto ini bisa berupa uang pensiun berkalanya. Nah, untuk pegawai tetap, penghasilan bruto ini kemudian akan dikurangi dengan beberapa pengurang yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan, yaitu yang pertama adalah biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini diberikan kepada semua pegawai tetap tanpa memandang si wajib pajak ini memiliki jabatan atau tidak. Jadi, apabila seorang wajib pajak itu walaupun tidak memiliki jabatan tertentu di sebuah perusahaan atau di sebuah kantor, nah komponen biaya jabatan ini tetap akan diterapkan. Adapun besarnya biaya jabatan adalah 5% dari penghasilan brutonya. Ya, namun biaya jabatan ini memiliki ambang batas maksimal yaitu sebesar 6 juta per tahun. Atau apabila kita hitung gajinya secara bulanan, maka biaya jabatan ini ambang batasnya adalah sebesar Rp500.000 per bulan. Apabila hasil hitungan biaya jabatan yang 5% tadi melebihi dari ambang batas maksimalnya, yaitu 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan, maka yang kita ambil adalah batas maksimal tersebut, yaitu 6 juta atau 500.000 rupiah untuk per bulannya. Selain biaya jabatan, pengurang berikutnya bisa berupa iuran pensiun atau iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh si wajib pajak. Sedangkan apabila ada iuran pensiun atau iuran THT atau iuran JHT yang dibayar oleh pemberi kerja, maka itu tidak dapat kita kurangkan pada komponen sebagai komponen yang deductible ini. Sedangkan untuk penerima pensiun, pengurangnya adalah biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal adalah Rp2.400.000 per tahun. Berarti apabila kita hitung secara per bulan, kita bagi 12 menjadi Rp200.000 per bulan yang merupakan ambang batas maksimalnya.
Apabila hasil perhitungan kita untuk biaya pensiun ini yang 5% dari penghasilan bruto melebihi dari batas ambang batas maksimalnya, maka kita ambil adalah yang 2.400.000 untuk per tahunnya atau yang 200.000 untuk per bulannya. Jadi tidak boleh melebihi ambang batas maksimal. Apabila sudah kita dapatkan penghasilan bruto dikurangi dengan beberapa pengurangan yang diperkenankan, maka kita dapatkanlah penghasilan neto. Ya, penghasilan neto apabila masih berupa penghasilan neto per bulan itu akan terlebih dahulu kita setahunkan dengan cara kita kali 12 begitu. Setelah setahun penghasilan neto ini barulah dapat kita kurangi dengan PTKP. PTKP, ingat bahwa per 2016 besarnya PTKP berdasarkan PMK 101 PMK 10 tahun 2016 untuk diri wajib pajak pribadi besarnya adalah 54 juta rupiah. Ditambah apabila sang wajib pajak ini setelah menikah, maka untuk status perkawinannya ditambah PTKP sebesar 4.500.000. Sedangkan untuk tanggungan itu maksimal 3 orang dengan besaran sebesar 4.500.000 rupiah per orangnya. Dan perlu kita ingat juga bahwa penerapan PTKP itu ditentukan oleh keadaan si wajib pajak pada awal tahun kalender. Nah, dalam penentuan siapa saja yang dapat ditanggung dalam PTKP, itu kita memiliki teori ya, yang dapat masuk dalam tanggungan PTKP seorang wajib pajak adalah 1 derajat ke atas sedarah semenda atau 1 derajat ke bawah, yaitu bisa anak kandung atau anak tiri. Saya ulangi, yang dapat ditanggung dalam PTKP adalah 1 derajat ke atas sedarah semenda atau 1 derajat ke bawah sedarah semenda. Bagi karyawan yang sudah menikah, maka semendanya adalah untuk 1 derajat ke atas adalah mertuanya. Sedangkan 1 derajat ke atas sedarahnya adalah orang tua kandungnya. Sedangkan untuk 1 derajat ke bawah adalah anak kandungnya, atau apabila ketika menikah pasangan sudah memiliki anak, maka 1 derajat ke bawah semendanya adalah anak tiri. Sedangkan 1 derajat ke samping ini bukan merupakan komponen dari PTKP alias tidak dapat ditanggung dalam PTKP seorang wajib pajak. Demikian saya lanjutkan. Setelah kita dapatkan PTKP setahun, maka kita dapatkanlah PKP. Nah, di PKP ini yang harus kita lakukan adalah melakukan penggenapan ribuan ke bawah atau istilah yang biasa kita sebut dengan round down. Jadi apabila PKP-nya masih berupa angka yang belum genap ribuan ke bawah, harus terlebih dahulu kita genapkan. Mana misalnya PKP-nya senilai 21.358.900. Setelah kita lakukan round down, maka PKP yang menjadi dasar perhitungan untuk menghitung pengenaan tarif PPh pasal 21-nya adalah sebesar Rp21.358.000. Jadi ratusannya itu kita genapkan menjadi ribuan ke bawah. Setelah mendapatkan PKP yang sudah di round down, maka akan dikenakanlah tarif pasal 17. Ya. Kita lanjutkan. Nah, saya tambahkan untuk PTKP bagi seorang karyawati. Nah, apabila yang bekerja adalah seorang wanita, maka besarnya PTKP untuk karyawati ini akan sedikit berbeda penerapannya dengan PTKP seorang pria. Untuk PTKP seorang karyawati,
Statusnya akan dibedakan menjadi 3, yaitu status kawin dengan suami yang tidak memiliki atau tidak memperoleh penghasilan, dan status yang tidak kawin. Ya, untuk status kawin, pada dasarnya wanita ini hanya menanggung dirinya sendiri. Jadi apabila dia sudah berkeluarga, misalnya dengan memiliki anak 3, maka statusnya tidak lagi menjadi K3, tapi tetap menjadi statusnya TK0. Demikian, yaitu statusnya hanya untuk menanggung dirinya sendiri. Berbeda dengan yang kasus kedua, yaitu apabila karyawati ini telah menikah atau telah kawin, di mana suaminya ini tidak menerima atau tidak memperoleh penghasilan, maka sang wanita ini PTKP-nya akan diperlakukan sebagaimana layaknya seorang pria. Jadi selain untuk menanggung dirinya sendiri sebagai wajib pajak, wanita ini juga akan menanggung status perkawinannya dan juga bisa menanggung tanggungan maksimal 3 orang. Berarti ini akan sama treatmentnya dengan treatment seorang karyawan. Begitu. Nah, untuk yang menerangkan bahwa suaminya ini benar-benar tidak menerima atau tidak memperoleh penghasilan, ini harus mendapatkan surat keterangan secara tertulis dari pemerintah daerah setempat, serendah-rendahnya dari kantor kecamatan, yang menerangkan bahwa suaminya ini tidak menerima atau tidak memperoleh penghasilan. Nah, sedangkan untuk status yang ketiga adalah status tidak kawin. Status tidak kawin ini pada dasarnya terdiri atas komponen untuk diri wajib pajak sendiri dan tanggungan maksimal 3 orang. Harus diingat, status kawin ini tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan atau karyawati lajang, tapi apabila karyawan atau karyawati tersebut sudah pernah menikah, ya, tetapi kemudian berpisah atau pasangan telah meninggal dunia, maka status janda atau duda juga dapat kita klasifikasi sebagai status tidak kawin apabila yang bersangkutan belum melaksanakan perkawinan yang berikutnya. Ya, jadi status janda atau duda bisa masuk kategori tidak kawin. Oleh karena itu, tanggungannya di sini bisa menanggung maksimal 3 orang. Di mana per kepalanya tanggungannya adalah 4.500.000. Nah, setelah membahas tentang cara perhitungan dan seterusnya, maka mungkin kita harus membahas tentang tarif PPh pasal 17 berkaitan dengan penerapan PPh pasal 21. Nah, tarif pasal 17 ini menerapkan sistem berlapis, di mana terdiri dari 4 lapis, yaitu lapis pertama dari 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya adalah 5%. Sedangkan untuk range yang lapis kedua, berkisaran dari 50 juta hingga 250 juta, tarifnya adalah 15%. Sedangkan lapis ketiga, range-nya dari di atas 250 juta hingga 500 juta, tarifnya adalah 25%. Sedangkan di atas 500 juta, tarifnya adalah 30%. Nah, apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka wajib pajak tersebut akan dikenakan tarif lebih tinggi 20% dibanding tarif normalnya, alias dipotong PPh pasal 21 sebesar 120%, karena tarif normal adalah 100% plus dendanya lah ya, dendanya 20% hingga PPh pasal 21 yang diterapkan bagi WP yang tidak ber-NPWP adalah sebesar 120% dari PPh pasal 21. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat skema perhitungan PPh pasal 21 secara umum, ya, secara umum. Di mana langkah pertama kita cari yaitu penghasilan brutonya. Nah, penghasilan bruto itu berisa komponennya terdiri dari gaji pokok, bisa gaji pokok sebulan misalnya di sini, ditambah tunjangan-tunjangan lainnya, misalnya tunjangan penghasilan, tunjangan lembur mungkin misalnya di sini. Nah, ini dapat kita masukkan sebagai komponen dari penghasilan bruto. Ditambah dengan premi-premi yang dibayar oleh pemberi kerja.
Premi-premi itu bisa berupa premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, ataupun premi JPK. Ya, ingat bahwa premi yang dimasukkan dalam komponen penghasilan bruto adalah premi yang dibayar oleh pemberi kerja. Nah, semua komponen ini kita totalkan, ini menjadi penghasilan bruto sebulannya. Setelah mengetahui jumlah penghasilan bruto, maka kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu masuklah kita kepada komponen pengurangannya. Yaitu yang pertama, untuk pegawai tetap harus kita hitung biaya jabatan yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto. Sedangkan bagi penerima pensiun, biaya pensiun atau pengurangan yang pertama yaitu biaya pensiun besarnya juga adalah sama 5% dari total penghasilan bruto dari dana pensiunnya. Di mana untuk biaya jabatan atau biaya pensiun ini akan memiliki ambang batas maksimal, ya. Untuk biaya jabatan per bulannya maksimal adalah 500.000 atau per tahunnya 6 juta, sedangkan untuk biaya pensiun ambang batas maksimalnya adalah 200.000 per bulan atau 2.400.000 untuk per tahunnya. Nah, setelah selesai biaya jabatan, apabila si karyawan melakukan pembayaran iuran pensiun atau iuran hari tuanya, maka komponen pengurangan berikutnya yang harus kita masukkan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto dapat kita tambahkan di sini iuran yang sudah dibayarkan oleh si karyawan tadi. Nah, setelah dapat komponen pengurang, kita totalkan jumlah pengurangnya sehingga kita selisihkanlah antara penghasilan neto sebulan dengan pengurang neto sebulan tadi. Sehingga dapat kita hasilkan di sini penghasilan neto sebulannya. Penghasilan neto sebulan ini harus kita setahunkan dengan cara dikali 12. Nah, setelah penghasilan neto setahunkan kita dapat, kemudian baru kita kurangkan dengan PTKP, di mana PTKP yang kita pergunakan adalah PTKP setahun yang berdasarkan pada keadaan awal si wajib pajak pada awal tahun. Jadi kita akan lihat statusnya apakah dia kawin dengan status 2 anak, kawin dengan status 3 anak, atau tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Nah, ini akan kita letakkan sebagai komponen pengurangan berikutnya. Setelah penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP, maka kita akan dapatkan yang namanya PKP. PKP setahun. Nah, ingat di PKP kita lakukan penggenapan ribuan ke bawah atau istilahnya di round down. Setelah di round down, PKP merupakan dasar perhitungan pajak penghasilan akan kita jadikan dasar dalam pengenaan tarif PPh pasal 17 yang berlapis tadi, begitu. Nah, PPh pasal 21 ini merupakan PPh pasal 21 setahun, ya, yang nanti apabila gajinya per bulan harus kita bagi lagi menjadi per bulan dengan cara dibagi 12 bulan. Nah, apabila gajinya itu misalnya dibayarkan per minggu, maka pemotongannya juga akan dilakukan per minggu, sehingga dari sebulan akan kita bagi 4. Namun apabila gajinya berupa gaji harian yang sudah memenuhi untuk dikenakan penerapan PPh pasal 21, maka dari gaji sebulan ini akan dibagi sebanyak 26 hari. Begitu. Nah, kita lanjutkan saat terutang pajak penghasilan pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Bagi penerima penghasilan saat terutangnya yaitu pada saat dilakukan pembayaran penghasilan. Sedangkan bagi pemotong saat terutangnya yaitu pada setiap masa pajak, yaitu biasanya pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh si pemotong pajak penghasilan. Yang pertama yaitu si pemotong wajib mendaftarkan diri pada kantor KPP atau KPP di mana perusahaan terdaftar. Kemudian yang kedua,
Pemotong wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan serta melaporkan PP Pasal 21 dan atau PP Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Kemudian PP Pasal 21 atau 26 yang dipotong ini wajib disetor ke kantor pos atau bank, maksudnya bank persepsi, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Kewajiban pemotong berikutnya yaitu pemotong wajib melaporkan sekalipun nihil paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 untuk setiap masa pajaknya. Kewajiban berikutnya yaitu wajib menyimpan catatan atau kertas kerja sesuai dengan ketentuan dan kemudian wajib memberikan bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Nah, bukti pemotongan PP Pasal 21 untuk pegawai tetap itu dibuat setahun sekali di form SPT 1721 yang kemudian diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti. Untuk selain pegawai tetap, bukti pemotongan ini akan dibuat setiap kali ada pemotongan. Namun, jika ada dalam 1 bulan lebih dari 1 kali pembayaran, maka bukti potongan tersebut dapat dibuat sekali dalam 1 bulan. Bukti potongan PPh Pasal 21 ini tidak wajib dilaporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21. Nah, berikut ini adalah kewajiban penerima penghasilan. Yang pertama yaitu wajib mendaftarkan diri ke KPP. Yang kedua, pegawai penerima pensiun berkala dan yang bukan pegawai tertentu wajib membuat surat pernyataan yang berisi tentang jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian, wajib juga menyerahkan surat pernyataan tanggungan keluarga kepada pemotong pajak pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun. Kemudian, si penerima penghasilan juga wajib membuat surat pernyataan baru dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga paling lambat sebelum mulai tahun kalender berikutnya. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.